Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Pak Syahid pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetap semangat dalam belajarnya. Anak semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama tentang peradaban Islam pada masa kejayaan. Inilah tema yang kita akan pelajari dan kita akan bahas bersama-sama untuk pertemuan hari ini. Anak semuanya, kompetisi dasar untuk pertemuan kali ini silakan kalian cermati terlebih dahulu. Sedangkan tujuan pembelajarannya silakan kalian cermati terlebih dahulu. Anak semuanya, periodisasi sejarah Islam. Menurut Harun Nasution, dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar. Yang pertama ada periode klasik. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama ada fase ekspansi integrasi, yang kedua ada fase disintegrasi. Yang kedua ada periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama ada fase kemunduran. Yang kedua ada fase munculnya ketiga kerajaan besar, yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Dan yang ketiga ada periode modern, yaitu pada tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Faktor penyebab kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal. Antara lain, yang pertama konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor penyebab yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran,
filsafat, kimia, dan sejarah. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Ibnu Rus. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rus. Lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karyanya beliau antara lain kitab Bidayat al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat fi At-Tib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa, Fas al-Maghal fi ma bain al-hikmat wa asy-syariah. Ibnu Rus berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pendukungnya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam yaitu Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain yang pertama memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Yang kedua mendirikan madrasah untuk para calon fikih di Tus. Yang ketiga, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara buku-buku yang terkenal yaitu Ihya Ulum Ad-Din, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tokoh yang selanjutnya adalah Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut filsuf al-Arab, yaitu filosof orang Arab. Tokoh yang selanjutnya adalah Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlag Al-Farabi. Lahir di Farabi, Transokania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya-karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Tokoh yang selanjutnya adalah Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Absyana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansyur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu Encyclopedia tentang ilmu kedokteran, dan Asy-Syifa, Encyclopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan.
Contoh perilaku sebagai cermin menghayati Islam di masa kejayaan. Yang pertama, menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang, baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. Hal ini bisa diperoleh dengan terus-menerus menuntut ilmu. Yang kedua, mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita. Karena dengan meneliti, permasalahan dapat diketahui penyebab dan penyelesaiannya. Yang keempat, memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. Yang kelima, kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Anak-anak semuanya, pembahasan untuk pertemuan hari ini. Ada aktivitasnya, silakan kalian cermati terlebih dahulu. Di sampingnya itu ada ilmu hadis. Ada tokoh-tokohnya, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Yang kalian harus kerjakan, cermati nama tokoh ilmu hadis di samping, kemudian pilih salah satu dari kelima tokoh ilmu hadis dengan cara ditulis terlebih dahulu biografi singkat, selanjutnya dipresentasikan dengan cara divideokan, dan durasi waktunya maksimal 3 menit. Setelah selesai, dikumpulkan ke GC gurunya masing-masing. Sedangkan evaluasinya, silakan buka link berikut, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Nah, itulah anak-anak semuanya untuk pertemuan hari ini. Silakan kalian kerjakan aktivitasnya dan silakan kalian juga kerjakan evaluasinya. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat khususnya untuk diri Bapak dan umumnya untuk kalian. Tetap semangat dalam belajarnya. Semoga cita-cita kalian dapat tercapai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa ayat majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.